Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Unggul Satriadi di acara Bincang Santai Rangers Nusantara. Kali ini Binsan kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah profesional, aktif di yayasan, tapi dia juga sebagai pengantar jenazah. Seperti apa semangatnya, seperti apa kiprahnya. Mari kita dengarkan bincang santai kita kali ini dengan Bapak Rama Sandi. Assalamualaikum Pak Rama Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Binsan. Ya. Terima kasih. Terima kasih pula di sela-sela kesibukan Pak Rama bisa hadir di tempat kami Pak Rama. Baik Pak Rama, ini Pak Rama sebagai seorang profesional, pekerja, aktif di yayasan, tapi juga masih punya kesempatan untuk mengantar jenazah. Ini luar biasa menurut saya nih ya. Bahkan dengar-dengar sampai dapat penghargaan dari Dewan Pembina Yayasan MPM 1311. Nah, ya boleh tahu nih, seperti apa sih latar belakang Pak Rama Sandi nih ya? Bekerja di mana, kesibukannya seperti apa? Silakan Pak Rama. Alhamdulillah, saya sudah 1 tahun bergabung di Yayasan MPM 1311 dan kebetulan saya dipercayakan untuk memegang salah satu jabatan di Sahabat Qorib, dan sebenarnya bukan penghargaan, inilah anugerah bagi saya sebenarnya untuk dapat membawa jenazah, mobil jenazah. Sebenarnya kesempatan ini terbuka untuk siapa saja di anggota MPM 1311, para Ranger MPM 1311. Ya kebetulan saya mungkin diundang di sini mendapatkan suatu penghormatan telah membawa jenazah kurang lebih 29 kali. Teman-teman juga sebenarnya sudah ada juga selain saya yang membawa jenazah ini. Dan juga saya juga nggak sendiri dalam mengenai jenazah tersebut. Saya ditemani beberapa kali rekan Rangers sebagai pendamping saya sebenarnya gitu Pak Unggul. Ya. Baik Pak Rama. Jadi ngatur waktunya, ngatur iramanya antara jabatan sebagai purchasing, aktif di yayasan dengan mengantar jenazah gitu ya. Ini seperti apa nih? Apa yang Pak Rama lakukan ya sehingga bisa 29 kali mengantar jenazah maupun orang sakit ya? Itu tidak cuma jenazah ya, sama orang sakit ya. Nah, ini bagaimana ngatur waktunya nih? Pak mesti ada izin khusus atau mungkin langsung tinggalkan? Seperti apa? Mungkin spesialis subuh atau spesialis malam? Seperti apa Pak Rama Sandi? Silakan. Ya, terima kasih Pak Unggul. Sebenarnya kesempatan bagi saya ini adalah kesempatan saya untuk dapat seperti tagline kita PM 1311 untuk raih ridho ilahi. Dengan secara ikhlas, tulus kita bekerja. Jadi untuk mengatur segala sesuatu itu saya merasa sudah diatur sebenarnya. Kesempatan-kesempatan yang telah diberikan. Jadi antara bekerja dan kesempatan saya untuk berjihad. Jadi bagi saya ini jihad. Berjihad di jalan Allah ini sebenarnya sudah diatur sebenarnya. Jadi dimudahkan berjalan seperti apa adanya aja. Jadi kalau memang ada panggilan ambulans misalnya, sementara saya lagi di lapangan sedang ada di lapangan sedang melakukan suatu pekerjaan tugas sebagai purchasing gitu, ya saya harus hadir gitu loh. Kalau memang saya sempat dan tidak begitu jauh dengan lokasi jenazah atau orang sakit yang akan saya bawa, jadi memang sudah menjadi suatu diatur oleh sendirinya gitu loh Pak Unggul. Jadi memang karena ada niat mungkin Pak Rama, dimudahkan dari Allah segala sesuatu. Jadi pekerjaan juga selesai, ya tanggung jawabnya selesai, dia juga beres, tapi tetap bisa mengantar, membawa ambulan untuk mengantar jenazah atau orang sakit ya Pak Rama. Nah Pak Rama, apa nih suka dukanya ya membawa jenazah atau orang sakitnya? Ya, sedangkan ambulan yang Pak Rama bawa ini kan tidak dipungut biaya gitu ya, speser pun ya tidak pungut biaya, semuanya ditanggung lah ya sama yayasan. Seperti apa suka dukanya nih Pak Rama? Silakan. Sebenarnya suka dukanya itu saya bawa suka aja sebenarnya. Sebenarnya nggak ada dukanya. Jadi apapun kalau ada duka ya saya anggap suka. Jadi pernah suatu saat pada saat itu saya mengambil jenazah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu, ya artinya. Jadi saya cerita sedikit nih Pak Unggul. Silakan. Jadi pada saat itu pas sampai di lokasi, saya bersama rekan saya waktu itu. Jadi jenazah masih di dalam kamar jenazah gitu loh. Sementara saya kan untuk menjemput kan, ternyata kok nggak ada nih.
keluarga yang ingin membantu untuk jadi nggak ada keluarga. Nggak ada. Jadi yang nggak mau itu sebagai tugas saya atau sebagai pengamen, saya ke ruang jenazah tersebut, masuk ke ruang jenazah. Di situ juga ada beberapa jenazah, kurang lebih ada 2 jenazah. Ini yang jenazah mana yang mesti saya ambil nih? Jadi saya nggak tahu, saya suruh jemput doang kan. Nah jadi setelah diverifikasi, diidentifikasi, ya udah saya bawa jenazah tersebut ke sini. Dan juga ada juga, jadi itu nggak salah jenazah itu sampai rumah nggak salah ya? Alhamdulillah, setelah diidentifikasi kan ternyata yang ini Pak kata oleh penjaga di kamar jenazah tersebut. Dan lagi ada pernah suatu saat kita kan ini kan emang suka rela tanpa ada biaya. Dan kita emang ditentukan oleh pembina tidak boleh menurut biasa apa sepersen pun. Tidak boleh menerima biaya atau meminta biaya, apalagi meminta ya. Iya. Tidak boleh. Jadi suatu saat pernah kami sampai ke lokasi waktu itu membawa ke rumah kediaman jenazah. Setelah kami selesai menaruh jenazah, jadi kita ditawarkan minuman misalnya gitu kan atau makanan gitu kan. Sampai kita kejar-kejar gitu. Ayo Pak minum dulu Pak gitu, minum dulu. Saya bilang enggak, maaf kita emang udah suatu SOP kita itu tidak menerima apapun minum atau kita juga punya gitu kan minuman di bawah gitu kan minuman segala macam. Jadi kita dikejar Pak. Oh jangan gitu dong, ya ini kita sudah, Bapak mau saya di penjara apa enggak sih gitu. Karena SOP kita begitu Pak. Jadi kita tidak boleh menerima apapun, bentuk apapun ataupun uang. Juga ada juga yang ngasih amplop sampai dilempar, saya bilang nggak bisa nih, saya bilang nih. Terima kasih banyak, kita bukan menolak tapi kita, sampai dilempar gitu Pak. Jadi kita bukan menolak tapi emang ini kita hanya untuk meraih ridho ilahi, mohon dimengerti. Kalau misalnya begitu, berarti kan saya melakukan suatu kesalahan, saya berikan pengertian lah. Dan karena sebelum juga kami jemput jenazah tersebut atau pasien tersebut, kami juga sudah utarakan kepada keluarga yang harus tanggung jawab bahwa kami ini tidak menerima bentuk apapun, hadiah ataupun uang. Saya sudah jelaskan dulu pertama kali di situ. Teman-teman juga begitu juga. Begitu Pak Anggul. Siap. Baik, Pak Anggul luar biasa ya, suka dukanya ada banyak sekali ya. Banyak Pak. Dari 29 kali saya itu ya begitulah. Jadi saya anggap suka, jadi bukan duka bagi saya. Jadi apapun yang di lapangan dibawa enjoy, dinikmati semua. Karena raih ridho ilahi ya, karena ridho Allah ya. Betul. Nah, kalau tadi kalau boleh jujur nih ya, apa yang membuat Pak Rama terpanggil? Saya kan mungkin banyak juga nih ranger-ranger yang lain yang punya kesempatan sama, tapi Pak Rama nggak tahu nih hal apa yang mendorong Pak Rama biar saya ambil. Padahal jaraknya nggak deket juga kan. Ada yang dari Jabodetabek, bahkan ada yang keluar kota sampai ke Garut dan lain-lain, ke Jawa Tengah. Tetap Pak Rama ambil. Nah, apa sih yang mendasari ya? Panggilan hatinya apa sih sehingga Pak Rama, ayo aku yang mau bawa nih. Nah, boleh sharing nggak ke para ranger semuanya? Apa sih yang, karena kalau dilihat usia nih, mohon maaf, Pak Rama kan nggak lagi muda gitu ya, udah lumayan senior gitu ya, tapi nggak kalah semangatnya sama yang muda-muda nih, Pak Rama gitu Pak Rama. Umur kan tidak ditentukan oleh angka, tapi semangat. Begitu Pak Anggul. Jadi kalau misalnya ngomong masalah kesempatan, tadi saya bilang kesempatan, yang pertama adalah jihad. Karena itu yang selalu digemengkan oleh pembina kita MPM 1311 bahwa selamat berjihad Rangers. Itu yang pertama. Kedua, ya kita bukannya artinya saling berebut kesempatan tersebut. Ya kesempatan itu yang datang begitu aja Pak Anggul. Jadi saya juga nggak harus ya biar saya yang bawa atau ini. Tapi mulai mudah kesempatan saya harus melakukan hal pekerjaan ini, ya saya terima gitu loh. Apapun resikonya, apapun jaraknya pun saya terima dengan suka tadi Pak Anggul. Jadi kita tidak ada saling di para rangers kita untuk saling, ya kita saling mengerti aja gitu loh. Dan saya pun begitu Pak Anggul. Siap. Jadi biasa sebelum berangkat ya ini dipastikan itu ada SOP khusus mengenai kendaraan yang harus dibawa, apakah harus bersih dan lain-lain, harus menggunakan baju, apalagi selama kemarin COVID ada nggak sih SOP khusus yang harus dijalankan nih sama Pak Rama pada saat membawa ambulan ya. Siap. Ada boleh cerita sedikit nggak para rangersnya hal apa saja yang harus diperhatikan mengenai kesehatan dan keselamatan baik kendaraannya maupun kitanya nih kan, seperti itu Pak. Jadi kalau untuk SOP sebenarnya nggak ada bukan standar, maksudnya kita pertama ya paling utama dan paling diutamakan, pertama kita harus sehat dulu kan. Kedua ya kita pakai atribut kita, bahwa kita itu ya kita pakai rompi atau jaket tergantung
perjalanannya kan, situasinya. Jadi kita harapannya menyesuaikan aja gitu kan jarak. Yang pasti kan atribut tadi. Kemudian kalau emang seandainya kita mau harus menggunakan suatu atribut yang lain kayak kemarin kan COVID, harus pakai pakaian apa namanya? Oh, pakai APD berarti ya? Juga, gitu loh. Selama kemarin COVID, standarnya pakai APD ya. Selama COVID ini kan selama 2 tahun ini yang berjalan ini ya kita ada APD, harus pakai APD. Wajib dia pakai APD. Betul. Ya. Tapi kan sekarang kan kita ada ketentuan dari yayasan, kalau kita menerima jenazah misalnya atau sakit, kita minta surat tidak COVID dulu gitu kan, bebas COVID dulu, baru kita jalankan. Betul ya. Jadi kalau untuk jenazah atau sakit yang berhubungan dengan COVID, Pak Rama tidak membawa yang berhubungan dengan COVID karena tidak ada peralatan dan lain-lain ya. Kita tidak terlatih untuk itu ya. Dan terakhir saya sarankan pada para ranger, niat Pak. Setelah kita semua selesai gunakan, niat kita harus kita luruskan dulu dalam mengantar jenazah. Itu raih ridho ilahi. Insya Allah lancar. Selama ini alhamdulillah saya membawa beberapa jenazah atau orang sakit lancar-lancar aja gitu Pak. Lancar ya, alhamdulillah. Karena dari niat itu lagi tadi. Alhamdulillah ya, dari sekian banyak Pak Rama membawa bulan mengantar alhamdulillah. Semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Masya Allah. Masya Allah. Sampai keluar kota juga pikir-pikir, aduh, kayaknya enggak kalau niat kita udah bersih, ya udah. Bahkan lelah pun kayaknya nggak berasa juga benar. Jadi itu enjoy seperti itu. Nikmati ya. Gitu Pak. Bahkan kalau apalagi di luar kota kan kita nggak ada menginap, langsung pulang. Langsung pulang ya. Betul. Ya itu dia kalau mungkin Pak Rama menikmati jadi ya. Capek lelah pun hilang. Mata-mata untuk mereka. Iya, Pak. Oh ini luar biasa Pak Rama. Ya semoga amin. Pak Rama Sandi tetap istiqomah nih. Amin. Ya tetap bisa menjalankan tugas-tugasnya di perusahaan, di yayasan juga tetap bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan tetap panggilan untuk membawa ambulan, mengantar jenazah dan orang sakit juga tetap dijalankan. Amin. Apalagi sekarang armadanya ada 2 nih ya. Ada 2 ya siap mengantar jenazah ke manapun ya, tidak terbatas ya. Atau orang sakit atau orang sakit. Ya. Terima kasih Pak Rahman. Nah, boleh nggak nih kasih motivasi atau inspirasi buat para ranger Nusantara nih agar mereka juga ini bukan sebuah profesi yang rendahan tapi ini profesi yang mulia di mata Allah. Betul. Mungkin orang lain melihat ini supir ambulan seperti apa nih kira-kira inspirasi atau motivasi Pak Rahman? Terima kasih Bang Gul. Jadi para rangers jangan menutup hati kita untuk dalam membantu sesama. Itu pertama. Walaupun pekerjaan kita sebagai pengantar jenazah selalu tidak dianggap kadang-kadang oleh keluarga juga kan, tapi harus kita tetapkan bahwa sebenarnya menilai kita Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas, tulus, dan niat kita harus kita bersihkan dulu. Kadang-kadang saya bawa jenazah itu Pak Tonggul, saya selalu berpikir kadang-kadang next time I will be back. Kita yang akan dibawa. I will be back. Itu yang pada saat saya pernah bawa itu, I will be back. Saya akan ini bawa gitu Bang Gul. Terima kasih. Siap, terima kasih nih ya. Udah ngobrol-ngobrol dengan kami di Binsan. Semoga ini menginspirasi para ranger Nusantara. Ya, nanti targetnya ke depan banyak orang-orang yang siap berjihad untuk membawa jenazah tempat orang sakit dengan cuma-cuma. Ya, tidak berhitung seberapa besar materinya, tapi seberapa banyak pahala yang bisa diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Gitu ya Pak Rama. Baik, Pak Rama, terima kasih. Ranger Nusantara, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Rama Sandi yang luar biasa. Ya, sebuah semangat tanpa pamrih, hanya semata-mata untuk raih ridho ilahi. Ya, sampai bertemu dengan saya Unggul Satiradi di acara Bincang Santai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.